Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya seperti biasa, sehat selalu, berbahagia selalu, dan rezekinya juga dilimpahkan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini sesuai judul saya menulisnya belajar mobil otodidak. Tapi kayaknya nggak mungkin banget belajar mobil itu otodidak, karena akan membahayakan diri kita pribadi dan juga akan membahayakan diri orang lain. Is your birthday October, November, or December? Jadi menurut saya cari pembimbing yang bisa mengajari kalian buat mengemudikan mobil atau menyetir mobil. Nah, jadi pada waktu saya belajar mengemudikan mobil, jadi pada waktu itu memang nggak ada niat buat beli mobil, dan nggak ada niat juga waktu itu mau belajar menyetir mobil. Cuman karena kebetulan di depan kantor biasanya ada nangkring mobil Isuzu Panther. Jadi itu mobil Isuzu Panther itu memang bersejarah bagi saya, karena dengan mobil itu saya bisa menyetir mobil. Jadi mobil itu biasa dipakai driver buat nganter-nganter barang. Nah, kebetulan setiap hari dia nangkring di depan kantor di pagi hari. Jadi iseng-iseng setelah supirnya atau drivernya masuk kantor, saya ambil kuncinya karena diletakin di meja saya nyamperin mobilnya, saya liatin mobilnya. Karena saya tahu proses cara memasukkan personeling itu kayak gimana, jadi saya coba-coba memasukkan personeling. Nah, jadi pada waktu itu saya memang belajarnya masukin personeling dulu, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, saya masuk ke mobilnya yang pertama, terus kemudian saya otak-atik nih personelingnya. Jadi saya injek kopling saya injak. Ini posisi kopling kalau yang nggak tahu. Ini buat gas, ini rem, dan ini kopling. Paling enak posisi kopling dipakai dengan atau diinjak dengan kaki kiri, sedangkan gas dan rem itu diinjak dengan kaki kanan. Ini yang paling posisi yang paling enak menurut saya dan umum banget dipakai orang. Ini saya injak dan kemudian kopling saya masukin. Ini satu, terus ini dua, terus ini tiga, terus ini empat, dan ini 5. Terus kemudian di bawah 5 itu adalah mundur. Nah, ini memang sesuatu yang membingungkan bagi pengguna mobil pertama, karena harus mengingat letak-letak personeling gigi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini pelajaran saya yang pertama. Jadi ini tiap hari, setiap pagi saya masukin terus kayak gini, saya main-mainin sampai dengan saya hafal sendiri, teman-teman. Setelah saya hafal, ternyata driver yang naruh mobil di depan kantor itu merhatiin saya dan kemudian dia bilang, nyalain aja mobilnya, terus maju mundurin. Nah, terus kemudian dia kasih contoh ke saya bagaimana cara maju mundurin mobil, dan saya lihat dan alhamdulillah saya coba berhasil. Jadi saya masukin personeling 1, maju, terus saya masukin personeling mundur, terus mundur. Itu terus saya ulang-ulang sampai saya lancar, teman-teman. Sampai saya lancar, terus kemudian saya disamperin lagi sama driver tadi setelah seminggu mungkin. Terus diajakin saya ke jalan raya langsung. Memang pada waktu itu perasaan saya gugup banget dan campur aduk lah, gugup, seneng, takut, itu campur aduk semua. Kemudian pertama dia dulu yang nyetir sampai dengan posisi jalanan yang sepi. Saya ingat banget di Jalan Pramuka pada waktu itu tahun 2009. Terus kemudian saya disuruh ambil alih kemudi, dan ternyata alhamdulillah lumayan lancar. Jadi apa yang saya kasih tahu tadi itu lumayan membantu, teman-teman. Pertama, kita udah hafal personeling dan kita udah lihai memasukkan personeling menggunakan kopling. Jadi pada waktu kita menyetir, waktu belajar pertama kali keluar ke jalan raya, kita waktu mau ganti personeling tuh nggak perlu lagi yang kayak gini.
Jadi kita nggak perlu lagi habis lihat jalan kita lihat yang perseneling, nih perseneling berapa, ini perseneling berapa. Nah jadi itu keuntungan saya kemarin menghafalkan perseneling ini sebelum ke jalan raya langsung. Jadi kalau kalian pertama kali nih nyetir mobil pasti kalian bakal bingung, maju terus ganti perseneling 2, kalian pasti bakal noleh ke sini. Ini bener atau enggak? Tapi kalau udah hafal duluan, kalian tinggal gini aja udah. Oh ini 3, ini 4, ini 2, ini 1. Jadi itu menurut saya keuntungannya kalau kita udah paham gigi perseneling sama udah lancar naik turunin kopling dan masukin perseneling. Setelah itu beberapa minggu kemudian, alhamdulillah saya udah lancar. Yang perlu diperhatiin juga saat nyetir, spion kanan kiri memang dipakai banget. Saya pikir ini pertama kali ini dipakai banget juga, ternyata nggak terlalu berguna. Yang utama kanan sama kiri. Jadi kalau misalkan kita mau balap, kita lihat dulu spion kiri. Kita balap dulu, terus lihat spion kiri, buntut mobil udah ngelewatin mobil yang kita balap atau belum. Terus kemudian baru kita memposisikan mobil ke posisi semula. Terus kemudian kalau kita mau balap mobil depan kita terus ada mobil lagi arah berlawanan ke kita, nah itu jangan berani buat kita nyelip mobilnya. Tunggu dulu mobilnya itu nyelip, terus jalanan samping kanan udah sepi baru kita selip. Oke. Dan itu sih pengalaman saya nyetir mobil pertama kali. Dan juga tiap mobil kadang-kadang beda ya teman-teman cara masukin persenelingnya. Contohnya kayak Toyota, mobil keluaran Jepang tuh hampir sama semua kayak gini. Tapi kalau misalkan yang kayak Eropa itu beda-beda. Kadang gigi perseneling 1 itu adalah mundur, gitu teman-teman. Dan ada juga gigi perseneling 1 dan mundur itu jadi 1. Cuman mundurnya diangkat sedikit. Jadi biasanya kayak Chevrolet tuh, kayak Chevrolet biasanya dia diangkat dulu gitu, terus masukin ke perseneling 1. Kalau perseneling satunya dia cuman kayak biasa, ada juga yang kayak gitu. Jadi beda-beda. Terus kemudian kayak di sini nih, kalau biasanya lampu sen di sebelah kanan, kalau kayak di mobil Eropa lampu sen itu ada di sebelah sini, dan wiper dan lain-lain ada di sebelah sini. Ada juga lampu yang di sebelah sini. Jadi ya nggak ada salahnya sih kita belajar mengetahui hal tersebut. Nah kemudian perlu diketahui juga kayak komponen atau part-part mobil yang perlu diperhatiin, kayak kapan ganti oli, terus juga gimana merhatiin air radiator supaya mobil temperaturnya aman. Terus juga kita juga perlu perhatiin air wiper supaya kalau misalkan ada kotoran ke kaca itu nempel di sini bisa kita hapus. Terus tekanan ban, terus mungkin juga kita ya paling nggak harus belajar juga ganti ban sendiri, cara nyabut ban, cara masang ban, cara ngotak-ngatik dongkrak. Nah itu teman-teman, jadi menurut saya sih perlu belajar juga ke situ. Oke, jadi mungkin itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru pengen belajar nyetir atau yang sudah belajar nyetir tapi masih bingung kayak gimana sih gitu. Terus satu lagi, kalau kalian sudah bisa atau menguasai mobil yang bertransmisi manual, kalau kalian pindah ke mobil yang bertransmisi matic itu bakal gampang banget teman-teman. Tapi kalau kalian belajar duluan mobil matic terus pindah ke transmisi manual itu bakalan susah banget karena berbeda jauh antara matic dan manual. Kalau matic dia cuma ada 2 pedal gas dan pedal rem. Ini nggak ada kopling, jadi tinggal satu kaki aja sih kalau saya mainnya. Kalau main naik matic nggak pakai yang kiri lagi. Jadi kalau misalkan maju, lepas rem, injak gas, terus udah mau berhenti injak gas. Udah, kalau matic tuh gampang banget. Jadi menurut saya pelajarin aja dua-duanya. Oke, cukup sekian, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan itu dulu. Terima kasih sekali lagi. Saya Amang Papikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao. Bye bye.